i'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi memang Allah ya sudah sampaikan pada Rasulullah SAW bahwa setiap orang itu sesuai pembawaannya masing-masing. Ya, Abu Bakar seperti Abu Bakar, pembawaannya akan beda dengan Umar bin Khattab. Ya, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an beda pembawaannya dibanding Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya, Siti Khadijah radhiyallahu an berbeda dengan Siti Aisyah radhiyallahu an. Ya. Nah, semua orang sesuai pembawaan masing-masing. Kenapa? Karena rupanya Allah sudah menciptakan, menganugerahkan masing-masing orang ya dengan pembawaan masing-masing. Dari mana itu? Dari faktor genetika, ya, turunan. Oke. Dan semua watak itu baik, semua watak itu bagus. Makanya Allah meminta kita menghormati semua watak. Jadi kita hormati watak kita, hormati watak suami, hormati pembawaan kita nih sebagai pasangan, hormati pembawaan pasangan kita juga, hormati pembawaan anak-anak. Kenapa? Karena Allah berfirman, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya. Baik, kemudian juga di Asy-Syam ayat 8 sampai 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ya. Nah, inilah para ilmuwan meriset loh. Kok Tuhan kasih setiap orang itu watak yang berbeda dan ternyata di dalam otak itu atau watak itu kok ada kekuatan dan kelemahan. Itulah yang di Asy-Syam ini dikatakan kefasikan, ya, fujuraha dan ketakwaan, watakwaha. Ya. Kemudian qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Artinya kita kenal jiwa itu sehingga tahu mana kefasikan kita, mana ketakwaan kita yang Allah memang sudah ilhamkan. Ya. Jadi kalau ilmu neuroscience mengatakan jiwa manusia itu Allah simpan di otaknya. Ya. Makanya ini benar-benar apa yang diteliti oleh ilmuwan itu ya menambah kita keimanan pada Al-Quran ya, Masya Allah. Baik, dan kenapa kita bicara tentang watak? Karena di watak itu ada di otak kita masing-masing ya. Ini otak manusia, Allah berikan ada otak besar, ada otak kecil, kemudian terbelah dua, ada belahan kanan, ada belahan kiri ya. Waktu itu membahas tentang cemburu, kita bicara adalah otak yang di tengah, yaitu otak emosi. Karena cemburu itu salah satu dari emosi kita, ya. Baik. Nah, kalau gitu watak itu apa sebetulnya? Watak itu genetik, turunan. Ya, dari ayah dan dari ibu, ya. Lewat mana? Lewat kromosom. Nah, inilah kromosom. Kalau Bapak Ibu pernah belajar biologi ya, kromosom seks perempuan namanya XX. Kromosom seks laki-laki XY. Nah, bentuk kromosom kayak gini. Kenapa disebut X? Karena kayak gini bentuknya X. Dan di dalamnya ada tali-tali kromatid ya yang berisi DNA ya. Nah, ini dia kromosom isinya DNA gitu. Laki-laki kenapa disebut XY? Karena ini tadi ada bentuk seperti ini laki-laki di kromosom seksnya ya. Dan ini disebutlah oleh para ahli ya sudah kita sebut aja Y. Karena bentuknya walaupun nggak Y banget, tapi ini kita sebut Y saja ya. Ya, di dalam DNA ini adalah ya pesan biologis dari ayah kita dan dari ibu kita nanti kalau dia sudah melebur dalam pertemuan ovum dan zigot. Ovum perempuan ketemu ketemu sperma dari laki-laki akan menjadi zigot. Nah, zigot ini isinya adalah ya informasi biologis ayah kita dengan 7 leluhur ke atas, juga ibu kita dengan 7 leluhur ke atas. Nah, isinya di sini. Mulai dari bentuk fisik, bentuk rambut, bentuk kulit, bentuk mata, bentuk hidung, juga termasuk watak juga, temperamen juga. Ya. Jadi kalau ayah bunda ada punya anak ya lebih dari satu, kok ini kayak gue banget ya, itu berarti ya DNA ibu lebih dominan di anak yang nomor 1 ya. Atau lihat anak nomor 3 lagi, ini kayak bapaknya banget, ini bapaknya banget. Nah itu berarti ya DNA-nya ayahnya dominan di anak nomor 3.
Jadi kurang lebih seperti itu. Termasuk penyakit-penyakit turunan ini dibawa di DNA ini. Ya. Kemudian nanti kalau di otak setelah nanti sudah jadi embrio, jadi janin, di mana posisinya? Ada di sekitar lobus parietalis. Di sini selain watak ada bakat. Memang isinya apa nih lobus parietalis ini? Persis di tengah otak ini isinya neuron-neuron kayak gini. Dan neuron-neuron yang di lobus parietalis ini sudah ada isi programnya tadi. Ya, program apa? Pembawaan masing-masing tadi. Karena dari kromosom ayah bertemu kromosom ibunya. Watak bisa berubah nggak? Nggak bisa. Dia ada di sini, permanen. Tapi ingat di sini ada kekuatan dan kelemahannya. Ya, ada kefasikan dan ada ketakwaan. Kalau gitu watak bisanya di apa? Dibentuk menjadi lebih baik agar ketakwaannya yang lebih banyak. Jadi disucikan jiwa kita itu dengan ketakwaannya yang lebih banyak. Bagaimana caranya? Itu tadi kita harus belajar. Nah, nanti pelajaran-pelajaran yang kita pelajari masuk di sini. Ya. Watak seseorang ada berapa jenis, Bu Aisyah? Ya, kata para ahli, saya hanya menyampaikan saja. Kata ahli bilang setiap orang 2 jenis wataknya. 1 turunan ayah, 1 turunan ibu. Nah, 2 jenis itu nanti ada yang dominan, ada yang watak tambahan. Ya. Tapi kok saya usia kayak gini udah di atas 45 tahun rasanya kok semua watak ada di saya ya? Ya karena ada watak lain namanya watak pembelajaran. Ya, jadi kita belajar. Kalau di sini watak pembawaan, karena tadi Al-Isra 84, kalau kita nanti belajar, barangkali diajari orang tua kah, atau melihat pasangan hidup, ya, karena watak berbeda, atau ikut seminar, atau ikut ngaji, ikut taklim, maka ada disebut namanya watak pembelajaran. Ya. Dan umat Islam sebetulnya apapun jenis wataknya ada di sini, dia tetap harus mengikuti role modelnya atau uswatul hasanahnya ya, itu Rasulullah SAW. Makanya kita belajarlah bagaimana perangai Rasulullah, cara berkata Rasulullah, cara berjalan, cara duduk. Dan pelajaran itu semua akan masuk di otak di depan sini. Dari mana ya? Dari penglihatan, pendengaran, pengucapan. Apa yang kita lihat, kita dengar, pelajari nanti masuk ke depan sini, ya. Dan dia berinteraksi dengan ya watak yang ada di lobus parietalis. Dan ini ada kanan kiri. Ya. Baik, berikutnya, ya. Jadi nanti di otak ini kan tadi ada neuron-neuron tuh kabel-kabel, dia akan tersambung-sambung. Kalau kita sudah tahu jenis watak kita dan tahu kekuatan kita dan tahu kelemahan kita, diharapkan kita selalu nyalakan yang kekuatan. Agar apa? Agar ya program kekuatan di otak kita itu tersambung, kabel-kabelnya tersambung, koneksinya tersambung. Ya. Kalau memang kita sudah tahu kelemahan kita atau kefasikan kita, itu kalau perlu nggak usah disebut-sebut. Ya, kenapa? Karena nanti tersambung neuronnya. Bahaya kalau tersambung. Kenapa? Karena dia akan menjadi sebuah perilaku. Ya, nah ini tadi. Jadi pesan program watak di otak lobus parietalis ini bisa jalan ke sistem saraf ini. Dan sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Jadi pesan yang ada di otak dia jalan ke sistem saraf. Makanya ya dari kecil sebetulnya kita sudah bisa tahu ini watak seseorang apa. Karena program watak sudah mulai terakses atau istilah sekarang ya, atau nyala atau on sejak dalam rahim seorang ibu. Makanya nanti bisa membentuk ya sudut mata, sudut mulut, perangai, cara berjalan, ya cara berpikir. Karena betul-betul watak ini ya dia memberi pesan kepada seluruh tubuh. Ya, bahkan juga kerutan-kerutan kita tuh ketahuan lewat watak juga itu. Ya, baik. Nah, jadi kalau kita bicara watak, ya kita bicara watak, mungkin Bapak Ibu juga pernah belajar ya dari mana saja, nggak apa-apa, ini kita ulang lagi ya. Watak ini dibagi oleh teman-teman psikolog, ya karena memang watak ini ranahnya psikolog, tapi kita diperbolehkan mempelajari watak sebagai pengetahuan umum agar kita bisa tahu pasangan kita terutama ya, dan bagaimana mengabadikannya, kan gitu. Ya. Nah, jadi watak terbagi 3 besar, introvert, ekstrovert, dan ada lagi namanya ambivert. Ambivert ini separuh ekstrovert, separuh introvert. Makanya dia hitam putih kayak gini. Ya.
Nah, sekarang kita cek coba masing-masing wataknya yang mana, introvert, ambivert, sama ekstrovert ya. Nanti ibu yang mana wataknya ya, kita cek ya Bu ya. Ya coba ya. Orang introvert adalah orang yang lebih memilih ada di tempat sepi. Nah ini introvert. Kalau dalam 7 hari ya ibu-ibu atau bapak ibu yang hadir hari ini misalnya lebih senang di tempat sepi, saya lebih senang tempat sepi deh, lebih senang di rumah misalnya gitu ya, atau lebih senang di kantor, lebih senang di ruang kerja, itu introvert ya. Tapi kalau ekstrovert ya itu orang yang lebih semangat ketemu orang baru, jadi dalam 7 hari mungkin lebih senang keluarnya gitu ya. Kalau ambivert ini tergantung sikon ya. Ya. Sekarang kita lihat lagi. Introvert itu cirinya lebih produktif di tempat tertutup. Bu Hermin terus begini, Bu? Iya, Bu. Oke. Kalau ekstrovert itu lebih produktif di tempat terbuka. Ya. Dan kalau ambivert itu bisa keduanya. Di tempat tertutup produktif, di tempat terbuka produktif. Ya. Nah, kalau dari sini aja kita sudah bisa deteksi watak kita, ini lebih asik nanti. Ya. Kemudian apa lagi? Introvert. Nah, ini ekstrovert dan ambivert. Introvert terpulihkan energinya saat sendirian. Kalau ekstrovert terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Ambivert tergantung situasi dan kondisi. Udah ngerti ya? Udah paham nih ya? Nah, biasanya kalau istri introvert, suaminya ekstrovert. Iya. Atau kebalikannya, istrinya ekstrovert, suaminya introvert. Jadi buat istri introvert, jangan heran kalau suaminya lebih senang di luar rumah dan lebih senang rame-rame. Iya, betul, Bu. Karena dia terpulihkan energinya kalau rame-rame. Ya. Kemudian introvert lebih suka bekerja atau belajar sendiri. Ya. Kalau ekstrovert lebih suka bekerja atau belajar dalam tim. Kalau ambivert bisa sendiri, bisa juga rame-rame. Ya. Nah, dalam pembelajaran online atau working from home, orang-orang ekstrovert yang sudah mulai gelisah ini karena kelamaan di rumah. Ya. Seperti anak-anak yang ekstrovert itu mulai bosan dengan belajar di rumah, ya. Kalau orang introvert sebenarnya senang belajar dari rumah atau online. Ya. Baik, kemudian introvert biasanya akan banyak berpikir sebelum mulai bicara. Kalau ekstrovert biasanya akan mengatakan apapun yang dipikirkan. Kalau ambivert bisa lebih banyak berpikir, bisa lebih banyak bicara. Ya. Kemudian introvert cenderung lebih pendiam. Kemudian ekstrovert cenderung lebih ceplas-ceplos. Ambivert akan ceplas-ceplos pada situasi tertentu. Ya. Betul ya, Bu? Iya. Ya. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi buat Bapak Ibu. Ini kita kuis cepat watak, ya. Seandainya mau membuat pentas teater, ya, Bapak Ibu coba pilih satu di antara, nanti saya kasih 4 pilihan peran, ya, dan pilih secara cepat. Kalau Bapak Ibu ragu, coba ingat pada saat kalau teater ini dipentaskan waktu umur SD, ya. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana, ya? Baik, saya kasih 4 pilihan peran. Ya. Penonton, penulis skenario, sutradara, atau artis. Pilih satu di antara 4 pilihan ini. Ya, silakan Bu, pilih. Pilih yang cepat, spontan, cepat, nggak usah ditimbang-timbang. Ada yang pilih penulis skenario, ada yang pilih sutradara, ada yang pilih artis. Ya Bu. Nah, oke. Tadi saya sampaikan bahwa watak itu 2 jenis, ya. Ada watak utama atau dominan dan watak tambahan. Karena satu turunan ibu, satu turunan ayah, ya. Baik. Jadi kalau tadi Bapak Ibu sudah pilih satu di antara 4, sekarang saya minta pilih satu lagi. Ya, baik. Ya, jadi karena watak dasar itu 2, jadi boleh Bapak Ibu pilih 2 di antara 4 pilihan ini. Ya, oke. Kalau sudah kita lebih dalam lagi.
Ya, baik. Kalau tadi pilih penonton, itu di dalam bahasa psikologi kepribadian itu dinamakan plekmatis. Ya, hasratnya damai, betul Bu? Dan ciri khasnya pengamat, senang mengamati. Betul ya Bu? Apa-apa Ibu damai, nggak mau konflik, cepat ngalahan, cepat setuju kalau misalnya ada pilihan-pilihan rapat gitu ya. Nah, ini orang penonton ini hasratnya selalu damai ya. Nanti kita akan belajar lebih detail lagi apa watak penonton ini ya. Baik, mungkin tadi ada yang pilih penulis skenario. Baik pilihan pertama dan kedua. Ya. Orang yang pilih penulis skenario itu disebutnya dalam psikologi kepribadian melankolis. Hasratnya sempurna. Ingin mengerjakan apa-apa dengan tepat, dengan benar, mendalam, detil. Nah ini, ciri khasnya pemikir. Ya, mungkin ada Bapak Ibu tadi pilih penulis skenario, berarti Anda orang yang ciri khasnya pemikir. Apa-apa dipikirkan dan sangat mendalam, sangat detil, ya. Dan selalu mau sempurna. Ini kalau mau tahu penulis skenario ini ciri khasnya apa? Biasanya kalau mau sikat gigi dari kecil sampai sekarang pencet odolnya dari bawah. Pencet odol dari bawah. Itu biasanya penulis skenario, ya. Tadi kalau ada yang pilih sutradara itu berarti wah, hasratnya mengatur. Dan ciri khasnya pelaku, pekerja atau dia selalu mau mengerjakan sesuatu ini, ya. Dan kalau bahasa psikologi kepribadiannya koleris. Nah, ini dia, ya. Biasanya watak sutradara ini watak yang dari kecil dia selalu tegas, ya. Kemudian senang mengatur, senang mengorganize, ya. Dan tidak pekewuh kalau ngomong sama orang, tidak kalau plekmatis kan nggak enakan nih kalau ngomong belak-belakan. Kalau koleris ini bisa belak-belakan, ya ini. Nah, satu lagi kalau tadi pilih artis ya, artis ini disebut sanguinis, hasratnya gembira, ya. Dan ciri khasnya pembicara sebetulnya. Jadi senang cerita dan selalu mau gembira, ya. Kadang-kadang kalau orang sanguinis sedang sedih, sering nggak kelihatan itu kesedihannya gitu. Dan orang sanguinis ini orang yang spontan, ya. Jadi kalau bisa ya hari ini aja deh kita pikirinnya gitu ya. Dia beda dengan melankolis. Melankolis ini berpikirnya detil dan mendalam dan bahkan ya 3 bulan ke depan aja dia sudah pikirkan. Kalau orang melankolis, ya. Makanya ini disebut introvert, ya. Jadi mau damai dan mau sempurna, pengamat dan pemikir, ya. Karena Ibu serius soalnya. Iya. Nah, yang di atas ini inilah yang disebut ekstrovert. Ya, hasrat mengatur dan gembira ya. Iya. Ya, ceplas-ceplos, belak-belakan. Ya, kayak gitu ya. Nah, itu berarti Ibu sudah sangat soulmate. Ibu yang di bawah, Bapak di atas. Ya, karena suami istri itu wataknya bertolak belakang. Jadi kalau Ibu tadi plekmatis, ya, kemungkinan besar siapa yang pilih plekmatis, pasangan hidupnya di sini koleris. Ya. Kebalikannya juga kalau Bapak Ibu ada yang pilih sutradara tadi, yang pertama sutradara, kemungkinan besar pasangannya yang penonton. Karena ini adalah watak ya belahan jiwa ini, soulmate gitu. Kebalikannya, kalau ibu atau bapak atau siapapun hari ini yang pilihan pertamanya penulis skenario, yang hasratnya sempurna, kemungkinan besar pasangan hidupnya ada watak sanguinisnya atau watak gembiranya. Jadi satu yang pemikir, satu yang ngomong gitu. Satu yang damai, satu yang mau cepat-cepat kayak gitu. Nah, itu artinya sudah soulmate. Ya. Bu Aisyah watak ambivert yang mana ya? Nah, ambivert tuh yang ini, atas bawah. Ya, dan satu lagi ini, atas bawah. Ya. Ada nggak suami istri yang penonton dan artis, pasangannya ya sutradara dan penulis skenario? Ada.
Karena ini artinya dia watak soulmate. Jadi yang introvert pasangannya ekstrovert, ambivert itu pasangannya ambivert, tapi ambivert yang satu sebelah kanan jalurnya, satu sebelah kiri. Bu Aisyah, ada nggak watak suami istri, karena masing-masing orang dua wataknya, satu yang bertolak belakang, satu wataknya sama? Ada juga. Ya, misalnya istrinya penonton dan artis, suaminya sutradara dan artis, itu bisa. Ya, kenapa? Karena antara penonton dan sutradara ini yang soulmate-nya, satu belahannya adalah watak bersahabat. Kalau puzzle itu tadi puzzle yang di pinggir tuh loh, ya, yang pinggirannya sama rata tapi dalamnya tetap dia beda-beda, dia punya sisi, ya. Kita kan nggak belajar watak Bu Aisyah, masa kita tahu sih watak pasangan kita? Itulah hebatnya. Kenapa? Karena secara fitrah, secara naluri, ini istilahnya naluri, ini naluri namanya, ya. Pada saat kita mencari pasangan hidup pasangan hidup jangka panjang istilahnya, atau pasangan hidup atau jodoh, itu otak kita akan mencari kebalikannya. Ya. Jadi kalau orang bilang jodoh itu di tangan Allah, betul. Allah sudah buat di otak masing-masing itu, ya, watak yang mencari watak kebalikannya. Itu jodoh namanya. Nah, tapi jodoh juga Allah kasih, ya, kelapangan atau keluasan buat kita memilih juga, mau orang apa, mau anaknya siapa, mau tetangga kah, atau gitu. Jadi sekali lagi bahwa memang watak ini kebalikannya gitu, dia berbeda, ya. Nah, terus gimana dong cara untuk beradaptasi supaya yang berbeda ini tidak menjadi sebuah konflik gitu, ya. Jadi buat Bapak Ibu barangkali sudah mulai meraba-raba ya, atau sudah mulai bisa mempetakan kira-kira wataknya apa dan pasangan hidup wataknya apa, ya.